Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak sehat. Anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran bab 5, yaitu tentang unsur-unsur kebudayaan menurut si Clarkson. Nah, kalau kita lihat unsur-unsur, nah ini yang berjudul Universal Categories of Culture, yaitu yang pertama adalah sistem agama, kepercayaan atau religi, dan upacara keagamaan. Nah, yang kedua sistem masyarakat dan organisasi kemasyarakatan. Yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat bahasa, yang kelima sistem mata pencaharian, yang keenam sistem teknologi dan peralatan, yang ketujuh adalah kesenian. Nah, kita lihat sekarang yang pertama adalah sistem agama. Agama merupakan seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya, dan antara manusia dengan lingkungannya berdasarkan kitab suci. Nah, kemudian pelaksanaan ibadah dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi kebiasaan atau budaya, terutama dalam rangka memperingati hari-hari besar agama maupun tata cara upacara keagamaan seperti peristiwa kematian, kelahiran anak, dan lain-lain. Diperlukan sikap tolong-menolong, kerjasama, toleransi, dan tenggat rasa. Yang kedua adalah sistem masyarakat. Masyarakat diartikan sebagai kelompok orang yang membentuk suatu sistem semi tertutup, di mana sebagian besar interaksinya adalah antara individu-individu yang berada dalam kelompok tersebut. Secara umum, masyarakat merupakan sekumpulan individu yang hidup bersama dalam suatu tempat atau wilayah. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan, masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan NKRI yang berdasarkan Pancasila. Lanjut nomor 3, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki masyarakat merupakan kunci berkembangnya suatu peradaban. Semakin mudah manusia menguasai alam, semakin canggih manusia memanfaatkan alam, sehingga semakin tinggi peradaban manusia. Sistem pengetahuan pada umumnya diperoleh melalui beberapa cara, yaitu formal, informal, dan non-formal. Secara formal, yaitu pengetahuan manusia diperoleh melalui lembaga-lembaga formal, legal, terstruktur, dan terorganisir melalui institusi, misalnya sekolah, akademi, dan universitas. Secara informal, pengetahuan yang diperoleh melalui lingkup semi formal, misalnya lembaga-lembaga kursus. Dan non formal, pengetahuan yang diperoleh secara otodidak melalui proses pengalaman diri sendiri tanpa menggantungkan pada orang lain. Yang keempat, sekarang bahasa. Bahasa merupakan alat penyampai pesan, baik lisan, tulisan, maupun lambang-lambang tertentu. Bahasa merupakan suatu sistem bunyi, dan jika digabungkan melalui aturan tertentu, dapat menimbulkan arti yang dapat ditangkap oleh semua orang yang berbicara dalam bahasa itu. Hakikat bahasa tidak lepas dari individu, kelompok individu, dan masyarakat yang memilikinya.
Demikian pula, secara sosial dapat dikatakan bahwa bahasa itu terus-menerus memahami fungsi sosialnya di segala bidang sebagai wadah dari perilaku dan aktivitas masyarakat, di samping fungsinya sebagai alat komunikasi, yakni bidang sosial, ekonomi, politik, kedokteran, perdagangan, teknologi, sains, komunikasi, transportasi, dan sebagainya. Bahasa dipergunakan sebagai media komunikasi untuk menyampaikan segala perlambang kebudayaan antar anggota masyarakat. Bahasa dan budaya memiliki keterkaitan yang saling mempengaruhi. Yang nomor 5 adalah sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian merupakan cara yang dilakukan oleh sekelompok orang sebagai kegiatan sehari-hari dalam pemenuhan kehidupan dan menjadi pokok penghidupan baginya. Sistem mata pencaharian disebut juga sistem ekonomi yang terbagi atas beberapa bentuk, yaitu yang pertama berburu dan meramu, kemudian yang kedua menangkap ikan, 3 bercocok tanam di ladang, 4 bercocok tanam menetap, 5 peternakan, 6 perdagangan, 7 bidang jasa. Permasalahan yang muncul dalam sistem mata pencaharian saat ini, di antaranya masih banyak masyarakat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara yang menyimpang dari aturan atau norma yang berlaku. Misalnya pencurian, perdagangan barang terlarang, dan lain sebagainya. 6. Sistem teknologi dan peralatan. Peralatan dan perlengkapan hidup merupakan sarana penunjang hidup manusia. Agar hidup lebih mudah, sistem peralatan hidup manusia merupakan unsur kebudayaan yang paling cepat berubah. Hal ini sering disebut teknologi yang perkembangannya mempengaruhi sistem sosial budaya lain. Kemajuan teknologi dapat mempengaruhi unsur religi, kesenian, bahasa, dan sebagainya. Kemajuan teknologi berasal dari perkembangan unsur sistem pengetahuan masyarakat yang terdiri atas 1. Alat-alat produktif, 2. Alat-alat distributif, 3. Wadah atau tempat untuk menaruh barang kebutuhan, 4. Makanan dan minuman, 5. Pakaian dan perhiasan, 6. Tempat berlindung dan perumahan, nomor 7. Senjata. Nah, masalah pokok adalah masih banyak barang-barang peralatan diimpor dari luar negeri. Hal itu merupakan tantangan bagi masyarakat Indonesia. Nah, untuk berupaya supaya memproduksi sendiri bahkan dapat mengekspor ke luar negeri. Nomor 7, kesenian. Seni merupakan keseluruhan sistem yang melibatkan proses penggunaan imajinasi manusia secara kreatif dalam sebuah kelompok masyarakat. Dengan kebudayaan tertentu, seni merupakan ekspresi jiwa, ide, emosi, dan perasaan manusia. Seni terwujud melalui keterampilan atau kreativitas manusia dalam bentuk karya-karya yang bersifat indah dan simbolis. Seni dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, seni rupa, yaitu seni lukis, seni patung, seni ukir. Yang kedua, seni sastra adalah puisi dan prosa. Yang ketiga, seni pertunjukan adalah seni tari, drama atau teater, kemudian musik. Setiap daerah di Indonesia memiliki kebiasaan dan adat istiadat sendiri yang diaplikasi dalam bentuk kesenian. Nah, kalau kita lihat fungsi seni secara umum adalah, nah ini menurut Hafilan juga, fungsi seni itu adalah yang pertama sebagai hiburan bagi masyarakat. Yang kedua untuk menentukan norma perilaku yang teratur.
Yang ketiga, menambah solidaritas masyarakat. Yang keempat, sebagai simbol komunikasi budaya dengan masyarakat lain. Nah, permasalahan yang muncul dalam unsur kesenian diantaranya adalah sekelompok masyarakat yang mengatasnamakan seni maupun dalam mengekspresikan seninya tidak mengindahkan norma-norma dalam masyarakat. Walaupun sebagai ekspresi jiwa, emosi, dan ide seseorang atau sekelompok orang, namun harus tetap sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat sehingga tidak memunculkan masalah baru yang dapat mengganggu ketertiban umum. Nah, Nana, untuk hari ini Ibu cukupkan sekian materinya. Lagi sebentar Ibu kasih tugas, anak-anak silahkan kerjakan, kemudian cepat kirimkan. Ya, Nana, untuk bulan Maret nanti kita akan mengadakan penilaian tengah semester. Ya, minggu depan kita melaksanakan tengah semester hari Selasa. Nah, pelajaran yang anak-anak pelajari bab 4 ditambah dengan materi sampai hari ini. Nah, itu saja anak-anak. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian. Ibu akhiri dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Om.